Komisi 1 dan anggota Sidra. Saya hormati dan saya Pak. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih bagi Polewali Mandar ini yang keadaannya yang inilah karena betul-betul saya jam 2 tadi saya terima jam 2 apalagi kantornya tidak memadai seperti apa. Kabupaten Polewali Mandar Pak ini luasnya 20,22 km persegi dan kepala desa yang ada di Polewali Mandar ini adalah 144, kelurahan 23, OPD 29, DPR-nya 45, dan kami sudah ada kepala desa, mantan, ada apa itu di sini. Kita di sini Pak, terima kasih atas kedatangannya kami di kantor apa itu yang mau dan mohon maaf yang apa yang kita harapkan yang kita harapkan saya tidak tahu dari kabupaten saya kira dari Sidra tadi terakhir mohon maaf dan apa ya mungkin ada sesuatu yang mau sampaikan dalam bersilaturahmi yang jelas kalau kita lihat ini jadi maju pangkep daripada kami kan gitu ya. Apalagi kita ini pemekaran kan gitu. Jadi tidak ada salah justru kita mau banyak belajar. Baik. Itu mungkin ada sesuatu mungkin dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari segi lain juga ada yang positif dan ada yang tapi perlu kita mengambil perbandingan bukan korban karena komisi 1 yang menjadi khususnya mengenai Anda sudah PKH pasangannya dengan PKH itu yang kita lihat. Karena di sini Polman ini karena BPK apa namanya itu kemiskinan yang bertanda jauh itu tercatat 20.520. Ternyata karena ini data dipakai tahun 2015 dipakai itu data sehingga data itu yang ada di sosial kami di dinas sosial itu hanya 5.000 sehingga ini non BST itu di data desa kami itu kita dapatkan kasus di bawah tiba-tiba kami hanya diminta dikasih waktu 2 hari langsung itu kita kirim. Jadi persoalannya lagi Pak karena ini sudah pembagian BLT BST-nya belum datang ini kan juga masalahnya dan itu kan tidak boleh dobol. Ternyata namanya sudah terkirim tapi tetap juga dia juga mau demo kalau tidak dikasih BLT ini kan masalahnya di situ. Jadi kita bilang ya kalau data kalau menyerahkan namanya itu dan yang saya buatkan pernyataan saya kan gitu. Jadi dia rela mengembalikan dana itu ketika dia datang di ST-nya, ya kan? Dia harus dialihkan kepada yang lain. Ada pun beberapa dialihkan dan teman-teman auditor ini mendampingi. Ada fotonya, ada apanya sehingga itu kami diskusikan, saya sampaikan kepada BKP dan itu dianggap benar. Dan ada juga Pak itu masalahnya di Polewali Mandar ini ada kepala perwakilan PKP datang di kantor kan dia bilang selama ada berita acara dan mereka sepakat semua itu bisa menurut dia. Ya. Kan ini kan menurut Permendes nomor 6
Nomor 7 itu masalah penambahan BLT 300 lagi kan itu. Yang awalnya kan ini 3 bulan 600 kan itu. Itu yang itu juga masalah. Jadi ini juga yang 300 belum pasti juga apakah memang dialihkan ke situ. Tapi pengamatan kami di Polman ini, walaupun COVID ini ada pelarangan keluar ya, jadi harus pakai masker, harus cuci tangan dan tadi itu. Tapi di Polman ini kalau kita lihat dari masyarakatnya ini yang masyarakat petani hampir 70%. Nah, Iya. Apa bedanya itu sewa kelola dengan pihak ketiga? Sewa kelola dengan pihak ketiga apa? Kan kalau di pihak itu dalam aturan BPD, kalau pihak ketiga itu biasanya kan ditenderkan, dilelang. Nah, ada penyedia yang mendaftar untuk paket-paket yang dilelangkan. Tapi kalau saya kelola kan itu dikelola oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kepala sekolah, ya dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana yang diberikan. Artinya begini, ya saya mengerti karena itu tidak mungkin kepala sekolah yang kerjakan akan lakukan di situ, jadi harus mengambil emisi yang untuk mengerjakan itu. Tapi begini, apakah memang betul-betul kepala sekolah yang mengambil emisi atau ada penanganan misalnya dari dinas? Kalau sekolah berarti itu tidak selalu kepala sekolahnya melaksanakan hasil dari dana-dananya itu. Dia pokoknya kepala sekolah itu mulai dari perencanaannya, memanggil pihak ketiga, menyelesaikan pekerjaannya, pelaksanaan, sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah. Iya. Walaupun misalnya pihak ketiga tidak bertanggung, ya memang katanya kepala sekolah yang punya tanggung jawab. Iya. Seperti itu Pak kalau tapi jadi ini ceritanya ini andai kata ini, maksudnya kan sadar kejadian dan yang dikelola oleh kepala sekolah atau dikejar. Tetapi ada orang lain yang mungkin tidak sesuai di kepala sekolah bahwa ini yang harus kerja. Mungkin taruhlah di dinas. Nah, ini yang kerja ini bapak ini. Nah, begitu nanti ada masalah, taruhlah umpamanya kalau ada masalah Bu ya, entah kamu mau di apa sebagaimana, taruh ada masalah. Apakah ini kepala sekolah tetap kena atau tetap dia bertanggung jawab? nah ini yang karena perjanjian dan itu oleh kepala sekolah dengan terserah gitu Pak. Ini terserah saya yang jadi masalah itu di tempat kami. Mohon maaf. Nah, rata-rata dengan dakwaan itu. Seperti itu. Jadi tidak ada kewenangannya sendiri kepala sekolah ini untuk itu. Ada dari sini yang kerja baru anggarannya tidak ditahu. Dan ini yang banyak bertengkar. Saya itu tak pernah tahu itu, masa saya mau tanda tangan tidak sesuai lagi pekerjaanmu. Nah pertanyaannya, kalau masalah ini pemburunya ini, nah, apakah kepala sekolah Tetap bertanggung jawab. nah ini yang jadi masalah. Kalau di sini Pak itu semua kepala sekolah itu berhubungan dengan itu, dengan ada tanda tangannya. Kepala sekolah yang menunjuk. Iya. Kan ini sudah sampai ke tadi. Kan biasa ada penunjuk dari akar. Di beberapa daerah, bukan cuma di sini, karena ada Kalimantan juga pernah saya di daerah seperti itu. Memang ada titipan seperti itu. Iya. Ya. Tapi kami pengawas track saja. Kami memeriksa di atas rel yang diakui. Kalau itu suatu oleh kami tidak tahu ini titipan atau apa. Ketika terjadi pelanggaran maka kami temukan titipan. Begitu Pak. Banyak Pak, saya juga mendengarkan Pak. Banyak Pak. Saya juga menjelaskan sedikit. Sebab kelola kan sekolah berarti dia punya anggaran. Dia punya anggaran. Masalah yang bertanggung jawab. Walaupun dari kita bertanggung kepada yang ketiga atau
Jadi itu membantu mungkin mereka karena kurang ini dengan tentang masalah struktur bangunan, ya bisa dikatakan, tapi tetap tanggung jawabnya sama kepala sekolah, Pak. Karena dia punya anggaran di sini. Iya, Pak. Contoh, Pak, kalau kita bawa ke UPD, kalau di UPD, Pak, suatu kegiatan kan ada KPI-nya, proses anggaran, ada pendidikan, ada KPI di atas, BPK di atas. Begitu ada kegiatan, Pak, otomatis KPI-nya bertanggung jawab karena di bidangnya, Pak. Anggaran itu bidangnya, cuma karena kegiatan itu berupa pembangunan fisik, otomatis dilakukan oleh pihak ketiga melalui mungkin ada melalui pelelangan dan apa semua. Begitu terjadi masalah, Pak, tidak rekomendasi kita bukan langsung ke rekanan tapi ke KPA. Nah, karena dia yang punya anggaran, Pak, bukan yang melaksanakan itu, karena dia cuma diperintah, Pak. Jadi rekomendasi biasa kita disitu mengatakan bahwa terjadinya kegiatan pembangunan fisik, terjadinya pembayaran dalam kegiatan pembangunan fisik itu yang dilakukan oleh CPI umpama, arti larinya ke KPA. Nanti KPA yang menagih ke CPI itu, Pak. Itu mereka satu contoh sebanyak. Saya menghormati Pak yang sudah jadi dalam Ketua Komisi 1, Pak Wakil, Pak Ibu Sekretaris, dan anggota Ketua Kabupaten Pangkep. Ini persoalan yang sangat menarik buat saya di masalah integritas. Hampir semua inspektorat itu katakannya masalah integritas. Di persoalan begini, ketika misalnya ada kejadian kasus, ini termasuk teman-teman kelurahan, teman-teman desa itu, ini terkait dengan LSM. LSM ini biasanya ujung-ujung kalau misalnya ada masalah tidak melalui inspektorat, langsung ke kepolisian. Nah, teman-teman dari desa kelurahan ini ikut orang itu. Mungkin pertanyaan saya begini, apakah ada gambaran untuk Polwali untuk penanganan seperti kasus-kasus seperti ini? Pihak inspektorat itu melindungi teman-teman desa, melindungi teman-teman lurah itu seperti apa gambarannya? Dan mungkin bisa juga ditambahkan di persoalan masalah pembinaan. Untuk pembinaan di inspektorat itu seperti apa gambaran untuk Polwali? Supaya ini menjadi rumah yang kita petik di sini untuk kita bawa di Kabupaten Pangkep nantinya. Mungkin sedikit dulu. Silakan, Pak. Apa itu? Jadi barangkali Pak, contoh bentuk pembinaan kami ke desa, contoh kami kalau kami berdua adalah melakukan monitoring ke BT, monitoring dan informasi, Pak. Jadi sebelum terjadi masalah, Pak, kan kita tujuannya kita adalah untuk melakukan koordinasi sama dengan KPK mungkin melakukan koordinasi dan monitoring. Mungkin barangkali Pak jadi supaya untuk mencegah terjadinya masalah. Jadi kalau kita melakukan monitoring pada informasi bahwa apakah pelaksanaan BT itu sudah sesuai dengan aturan baik dari Permen nomor 40 dan 50 maupun Permenkes nomor 7. Gitu. Jadi setelah kami melakukan ke bawah pembinaan, dan mereka sudah bersyukur, Pak, bahwa kalau memang ada umpama penerima yang double penerimaan, kita sarankan supaya jangan double. Dan kalaupun ada yang menerima, harus bikin pernyataan. Jangan sampai di kemudian hari didapatkan double. Jadi satu kekuatannya mereka itu kepada desa itu untuk memberikan pernyataan kepada warga itu dengan pernyataan itu, Pak. Dan biasanya warga itu, Pak, warga sudah terima, Pak, susah untuk mengembalikan, apalagi kalau namanya bantuan, Pak. Itu barangkali dalam bentuk dengan kami melakukan monitoring ke bawah, Pak, memberikan saran-saran kepada mereka bahwa setiap kegiatan itu, Pak, harus dimulai dengan musyawarah tingkat desa, terus dibusdes dulu baru busdes. Begitu, Pak, ya. Dari hasil kesepakatan musdes itu merupakan satu kekuatan hukum juga, Pak. Kalau ada masalah kan ada hasil musdes, Pak. Itu dasarnya mereka, Pak, untuk melakukan suatu kegiatan itu, Pak. Kalau dia karena MU itu sebenarnya ada dibuat pada tahun 2018 antara Departemen Dalam Negeri Kejaksaan dan Menteri Dalam Negeri Kejaksaan dan Kepolisian. Ada MU. Cuma persoalannya wadahnya belum ada, sehingga tidak bisa bukan melindunginya, tetapi seharusnya kasus aduan-aduan itu sebenarnya harus diperiksa dulu di inspektorat.
baru kalaupun di dalam pemeriksaan inspektorat itu ternyata ada indikasi kerugian negara, itu bisa dilimpahkan ke kepolisian. Harusnya ada di MIU ini tidak lanjuti dengan satu lembaga, membuat MIU pada tingkat daerah, pada kejaksaan supaya kasus ini tidak ringan. Ya. Jadi selalu inspektor kami selalu mendorong pengembangan sumber daya manusia khususnya diinvestigasi, karena ini dari tahun ke tahun ini laporan terlalu tinggi eskalasinya. Tahun kemarin cuma berapa pengaduan, ini muncul tahun 2020 banyak sekali pengaduan masuk tentang investigasi, khususnya dana daging itu tadi. Gitu. Jadi daerah memang harus mengacu bila ingin bersinergi untuk menegakkan hukum. Auditor itu kan menegakkan hukum pekerjaannya bersama dengan kepolisian, harus dibina dan diberikan support untuk pengembangan sumber daya manusia. Tapi ini kan yang terkait dengan anggaran. Saya kira itu saya bisa sampaikan. Nah ini terkait integritas yang soal yang seolah-olah inspektorat tidak dianggap sebagai lembaga pengawas internal. Kemudian ujuk-ujuk besok misalnya sudah diaudit oleh inspektorat, kemudian ada yang melapor ke kepolisian, ternyata ada temuan. Nah sedangkan inspektorat mengatakan tidak ada temuan. Nah itu yang agak ini harus sensitif sekali jawabnya. Saya tidak tahu siapa yang tidak punya integritas. Ya, tidak. Saya malah bertanya, Pak, siapa yang tidak punya integritas? Iya. Sudah bisa saya mengerti, Pak. Iya. Siapa yang tidak punya integritas? Iya. Aturannya itu kalau nggak bisa lagi yang lain. Makanya tadi itu pada tingkat kabupaten ini memang harus ada MIU kesepahaman. Harus. Ya, sorry Pak, saya sebagai pemuda, barangkali saya bisa komentar sedikit ini. Kenapa inspektorat tidak periksa lagi yang lain? Barangkali begitu Pak Dek? Barangkali juga ini peningkatan status. Pertamanya audit biasa, tetapi ditingkatkan statusnya lebih mendalam. Ya, kalau lebih mendalam itu ya bisa dikatakan pemeriksaan khusus atau audit investigatif. Nah, itu bisa. Karena barangkali ada didapat tapi belum secara spesifik, makanya ditingkatkan dalam hal ini pemeriksaan khusus atau investigatif. Barangkali begitu. Kemudian saya ditambahkan juga pengalaman saya sebagai pemeriksa, ini juga baru-baru audit investigatif itu berdasarkan aduan dari LSM tentang pembangunan kantor desa Riso. Itu masalah pembersihan. Katanya menurut dia besinya itu tidak sesuai dengan yang di RAB. Padahal RAB-nya dia tidak lihat. Dia cuma duga-duga saja tidak cocok ini karena berdasarkan pengalamannya. Nah, tetapi kami juga tetap turun memeriksa untuk membuktikan apa benar itu aduannya atau tidak. Nah, dan kami juga melibatkan yang profesional dalam arti kata ahli untuk mengetahui persisnya ini besi diameternya berapa. Memang kami juga bisa, tetapi yang paling berkompeten adalah ahlinya orang PU. Nah, makanya kami ke PU untuk diuji bagaimana sebenarnya ini besinya. Itu ada hasilnya. Kemudian berkasih juga kasih informasi kalau mengenai LSM untuk pelaporan. Kan biasanya ditanya, bagaimana hasilnya itu? Nah, kalau untuk memberitahukan kepada LSM itu prosesnya kita bisa kasih tahu bahwa ini sekarang tahap pemeriksaan proses pemeriksaan ini sementara laporannya, tetapi tidak disampaikan hasilnya. Oh begini temuannya, begitu. Begitu untuk sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mengacu pada MOU 3 Menteri itu Pak, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri dengan Pedesaan, dia akan mengacu Undang-Undang 23 tahun 2014 Pak, tentang pelaksanaan pemerintahan Pak. Saya tidak tahu di pasal berapa itu menjelaskan bahwa ada salah pasal itu Pak. Di situ dia menjelaskan bahwa setiap apabila ada terjadi pengaduan masyarakat, maka AFIP wajib untuk melakukan audit. Begitupun di KUHP Pak, di Undang-Undang Hukum Pidananya, kepolisian juga begitu Pak, penyidik juga wajib juga melakukan. Tapi dipertegas lagi di Undang-Undang 3 itu Pak, apabila AFIP telah melakukan audit dan ditemukan ada kerugian dan auditi yang diaudit itu telah mengembalikan ke kas negara, kas daerah, maka sudah diangkat jadi lembaga administrasi. Kecuali
audisinya tidak mau mengembalikan kita bahas waktu dihentikan, maka AFIP bisa menyerahkan ketika atas. Itu barangkali Pak. Kesepakatan dengan apa? Persoalannya gini, banyak di tempat kami ini kan persoalan kecil Pak, cuma 15 juta, 20 juta menjadi. Nah inilah yang menjadi apa? Menjadi apa namanya kritik percobaan mungkin kalau seperti itu. Padahal saya orang tipikal masa nggak tahu kejaksaan. Bapak kalau periksa SKPD itu yang anggarannya sampai 200 miliar, kira-kira bagaimana itu? Cuma ada korbannya dana 28 juta per tahun. Ini menyempurnakan masuk LSD, wartawan apa, wartawan dia, sudah dibolak-balik tadi itu. Datanglah inspektor juga tidak profesionalisme, apa yang dikatakan tadi Bapak. Jadi duluan itu diberitakan di Facebook atau media sosial apa itu berita itu. Padahal mungkin hal ini sampai diperiksa juga tidak tahu karena aja sampai dia mata, tapi duluan dia tahu di luar orang media. Karena apa dikatakan tadi, boleh dia tahu alurnya ini, tapi hasil darah ini dia tidak boleh tahu. Ini yang jadi masalah seperti itu. Akhirnya jadi pelan-pelanan. Sekarang mau makin itu banyak orang Pak. Semakin harus orang menderita, semakin kita suka. Ini yang jadi masalah. Kemudian yang kedua Pak, apa namanya? Tentang perjanjian ini, apa MU-nya ini dengan kejaksaan kepolisian Mendagri, apa dikatakan tadi Bapak itu masalah integritas, saya juga tahu karena saya ini produk polisi Pak, namanya dari saya sebagai saudara menyimpan dan saya bisa bincang-bincang. Saya bilang tolong, kalau kau sebelum pensiun lebih banyak pensiun. Apa yang Bapak pertanyakan itu terjadi di sini Pak, tapi mungkin ada masalah di DPR, kebetulan bukan saya tangani Pak untuk ikut ya. Ada pengendali. Boleh juga ini Pak. Boleh. Saya silakan barangkali yang pernah menangani di DPR. Kemudian Bapak sudah buka sebelah-sebelahnya Pak, supaya menjadi apa namanya? Saya boleh. Terima kasih Pak. Kami pernah memeriksa di DPR Pak. Itu yang lebih spesifiknya adalah pada perjalanan dinas. Ada perjalanan dinas. Yang kami temui di situ dalam perjalanan dinas Pak adalah yang berupa CV. Artinya pada hari tanggal begitu dia laksanakan perjalanan dinas umpamanya ke Jakarta. Dan dia juga perjalanan dinas di tempat lain. Nah itu ada beberapa. Ada beberapa yang kami temui Pak. Kemudian kami juga pernah pemeriksaan khusus investigasi masalah pengaduan dari pejabat struktural yang ada di yang ada juga di DPR. Nah, termasuk juga itu Pak ada pemborosan anggaran. Nah, kenapa dibilang pemborosan anggaran? Yang seharusnya yang berangkat cuma 2 atau 3 orang, ini berangkat sampai banyak. Sampai tidak ada nomor Artinya dengan 2 atau 3 orang itu sudah bisa menyelesaikan persoalan. Yang lain itu kenapa berangkat lebih daripada itu? Untuk apa diikutkan? Kalau tidak membawa kontribusi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Itu yang. Tapi kalau berangkat semua Pak, alhamdulillah. Yang jadi masalah ini sepertiganya berangkat. Ya, itu Pak yang kondisi yang kami periksa Pak di Polres Mandar. Kalau kayak reses itu pemeriksaan makam ini. Jadi kalau reses itu hari kami tidak masuk Pak karena keterbatasan waktu juga kami Pak dan anggaran juga. Kalau kegiatan sekpon. Iya. Ada juga. Ya, ini juga Pak perjalanan dinasnya sekon itu bahwa dia terlalu banyak. Dia itu terlalu banyak. Dia itu terlalu banyak. Itu juga kami periksa Pak. Karena itu juga merupakan aduan-aduan daripada pejabat struktural yang ada di DPR. Jadi termasuk itu juga Pak. Iya. Sekali itu sementara Pak kami sampaikan. Ini lambang Kabupaten Pangkep pengaruh berarti kepulauan. Jadi Pangkep itu bagian dari kepulauan.
Mari Bapak. Mari Pak. Paano? Pakai surat, coret.